Wahai jiwa yang sedang terbangun di tengah malam sunyi, dengarkanlah bisikan semesta ini dengan hatimu yang paling dalam. Karena pesan ini tidak datang secara kebetulan. Ini bukan video biasa, ini adalah peringatan halus, sekaligus panggilan ilahi untuk jiwa-jiwa terpilih yang sudah melewati banyak badai, namun tetap berdiri dengan mata yang menyala dan dada yang belum padam. Ada momen-momen yang sulit dijelaskan oleh logika, tapi begitu nyata di dalam rasa. Ketika kamu merasa seperti sedang diintai oleh sesuatu yang tak terlihat, seperti ada energi yang mendekat, menyusup ke dalam ruang-ruang batinmu, membangkitkan sesuatu yang sudah lama tertidur. Kamu tahu kamu sedang diperhatikan, tapi kamu tidak merasa terancam. Justru kamu merasa hidup kembali. Inilah misteri yang sedang melingkupimu, jiwa terpilih. Kamu sedang dipanggil untuk mengalami babak baru yang menggoda kesadaranmu. Ada seseorang, atau mungkin lebih dari sekadar sosok, yang kehadirannya seperti panah tak bersuara. Ia tidak menyentuhmu secara fisik, tapi kamu bisa merasakan tiap hembusan napasnya di kedalaman jiwamu. Ia tidak berbicara, tapi kamu bisa mendengar gema pesannya di ruang-ruang kosong yang pernah kamu tutupi dengan keheningan. Dan yang paling membingungkan, kamu tidak ingin menghindar. Kamu justru ingin tahu lebih dalam. Kamu ingin terlibat. Kamu ingin tahu seberapa jauh perasaan diincar ini bisa membawamu masuk ke dalam dirimu sendiri. Karena rasa itu ternyata tidak menakutkan. Ia justru memikat. Seolah kamu menemukan kembali bagian dirimu yang selama ini kamu kubur demi bertahan hidup. Rasa ingin dimengerti, rasa ingin diinginkan, rasa ingin dipahami tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Kamu bukan orang yang mudah goyah. Kamu telah berjalan melalui tanah berbatu, menahan tangis yang tak terdengar, dan melipat semua luka dalam doa-doa diam yang hanya didengar langit. Tapi kali ini berbeda. Yang datang bukan sekadar godaan biasa. Yang hadir adalah ujian atas keberanianmu untuk membuka diri. Bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk disentuh secara spiritual, tanpa melanggar batas, tapi tetap mengguncang jiwa. Dan mungkin inilah saatnya kamu berhenti bersembunyi dari getaran yang sebenarnya kamu rindukan. Mungkin ini bukan tentang siapa yang datang, tapi tentang bagian dari dirimu yang akhirnya ingin keluar dari persembunyian. Jiwa terpilih, jika kamu merasakan tarikan halus dalam hatimu saat mendengarkan ini, itu bukan sugesti. Itu adalah konfirmasi bahwa semesta sedang mengetuk pintu kesadaranmu, bahwa kamu sedang memasuki dimensi pengalaman yang tidak dialami oleh semua orang. Hanya mereka yang sudah melalui gelap yang bisa memahami betapa nikmatnya cahaya yang tidak silau, tapi hangat dan memeluk. Sebelum kamu lanjut mendalami pesan ini, izinkan aku mengundangmu untuk melakukan sesuatu yang sangat penting bagi resonansi energi video ini. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu atas pesan ini. Tekan tombol langganan atau subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena pesan-pesan seperti ini tidak datang setiap hari. Mereka datang ketika semesta merasa waktunya telah tiba. Dan yang paling penting,
Tuliskan di kolom komentar kata 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena angka itu bukan sekadar angka. Itu adalah gerbang, kode, tanda bahwa hatimu telah memberi izin kepada alam untuk membawamu lebih jauh, lebih dalam, dan lebih jujur pada dirimu sendiri. Selamat datang di fase baru perjalanan jiwamu, di mana kamu tidak lagi sekadar diamati oleh dunia, tapi dicari, diincar, dan kamu akhirnya tahu bahwa perasaan itu tidak selalu buruk. Kadang itulah yang kamu butuhkan untuk merasa hidup lagi. Dan anehnya, kamu menikmatinya. Bagian 1. Tatapan yang membidikmu diam-diam. Jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang tidak menyentuhmu secara fisik, tapi kehadirannya seperti menyelimuti seluruh ruang dalam dirimu? Ia tak mengucap sepatah kata pun, namun hatimu merasa seperti sedang dipanggil. Ada sesuatu yang tidak biasa, tapi juga tidak membuatmu ingin menjauh. Sebaliknya, kamu merasa tertarik, terpanggil, bahkan terbius secara perlahan. Tatapan itu bukan sekadar melihat. Ia seperti mengelupas lapisan demi lapisan yang kamu bangun selama bertahun-tahun. Ia tidak menyerang, tapi menelisik. Ia tidak menghujam, tapi menembus tanpa kamu sadari. Kamu tahu dia hadir, meskipun tidak berisik. Kamu tahu kamu sedang diamati, meskipun tidak diumbar terang-terangan. Dan disitulah letak keajaibannya. Kamu tahu kamu sedang diincar, tapi tidak ingin melarikan diri. Justru ada sesuatu dalam dirimu yang senang ketika kamu diperhatikan sedalam itu. Ini bukan tentang cinta picisan yang dangkal. Ini tentang sebuah koneksi energi yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Kamu merasa sedang menjadi pusat semesta, dan dia, entah siapa dia, menjadi saksi senyap atas seluruh pergolakan batin yang kamu sembunyikan. Tanpa izin, ia masuk ke ruang-ruang yang kamu kunci rapat. Dan kamu tidak merasa dilanggar. Kamu merasa dipahami. Jiwa terpilih. Inilah salah satu bentuk ujian paling halus. Ketika kamu merasa diinginkan tanpa disentuh. Ketika kamu merasa dikejar tanpa didekati secara fisik. Ini adalah godaan yang paling misterius. Godaan yang tidak menjatuhkan, tapi membangkitkan bagian dirimu yang selama ini kamu kubur. Rasa ingin dihargai, rasa ingin dimengerti, rasa ingin dinikmati sebagai dirimu sendiri tanpa perlu topeng atau sandiwara. Dan kamu mulai menyadari sesuatu. Kamu tidak sekadar merasa diincar. Kamu merasa dipilih. Seolah ada pesan yang sedang disampaikan kepadamu dalam diam. Bahwa selama ini kamu bukan tidak layak dicintai, bukan tidak pantas diperhatikan, tapi semesta sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengirim seseorang yang melihatmu bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan mungkin inilah waktunya. Sensasi itu hadir tanpa peringatan, seperti angin malam yang datang tanpa suara, tapi membuat tubuhmu merinding. Seperti cahaya kecil di tengah kegelapan yang tidak menyilaukan, tapi cukup untuk menunjukkan jalan.
kamu mulai membuka mata batinmu lebih lebar. Kamu mulai menengok ke dalam, bukan karena takut, tapi karena kamu penasaran. Bagian mana dari dirimu yang dia lihat? Apa yang membuatnya tertarik padamu secara begitu mendalam? Kamu yang selama ini berjalan sendirian, kini merasa dilihat. Kamu yang selama ini berjuang diam-diam, kini merasa ditemukan. Dan meski tidak ada janji, tidak ada kata-kata manis, tidak ada rayuan seperti dalam drama, kamu merasa tersentuh. Karena energi tidak pernah berbohong. Dan kamu tahu, ini bukan sekadar kehadiran biasa. Kamu boleh saja menyangkal, boleh saja pura-pura tidak tahu, tapi tubuhmu bicara lain. Jantungmu berdetak lebih kencang saat ia mendekat. Nafasmu menjadi dangkal ketika ia menoleh. Dan matamu tak mampu menahan diri untuk mencuri pandang. Ini bukan permainan. Ini adalah panggilan jiwa. Mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, kamu merasa hidup. Bukan karena kamu jatuh cinta, tapi karena kamu merasa diperhatikan, bukan sebagai objek, tapi sebagai jiwa yang utuh. Dan rasa itu, meskipun mengganggu, terasa manis. Karena akhirnya, kamu merasa cukup istimewa untuk menjadi pusat perhatian seseorang yang tidak main-main dalam cara dia melihat. Jiwa terpilih, ini baru permulaan. Sebuah babak baru, di mana kamu bukan lagi sekadar pemeran sampingan dalam cerita hidup orang lain, tapi menjadi pusat gravitasi dari energi yang sedang tertarik ke arahmu. Dan kamu tidak lagi bertanya, "Kenapa aku?" Tapi kamu mulai menyadari, memang seharusnya aku. Karena sejak awal, kamu tidak pernah biasa. Sejak awal, kamu sudah ditandai langit untuk menjadi berbeda. Dan sekarang, energimu telah memanggil sesuatu, atau seserangkai telah, yang datang bukan untuk membawamu pergi, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu masih punya nyala yang belum padam. Dan dia melihatnya, dia membidiknya, dan anehnya, kamu menikmatinya. Bagian 2, energi yang membuatmu tak bisa tenang. Jiwa terpilih, ada detak yang berubah dalam dirimu sejak kehadiran itu muncul di sekelilingmu. Kamu tidak bisa menjelaskan dengan gamblang, tapi kamu tahu ada yang mengalir di udara, seperti gelombang halus yang menyusup ke dalam nadi, membuatmu waspada sekaligus terbius. Ia tidak berbicara langsung, tapi kehadirannya adalah pesan yang lebih jujur daripada 1000 kata. Ia tidak menyentuh, tapi kamu merasa seperti disentuh di tempat yang tak terlihat mata, di titik paling dalam dari jiwamu. Dan sekarang kamu sulit diam. Kamu tidak lagi bisa sepenuhnya tenang seperti sebelumnya. Ada semacam gelisah yang menyenangkan. Ada rasa penasaran yang tidak membakar habis, tapi menghangatkanmu perlahan. Setiap kali kamu sadar bahwa kamu sedang diawasi, bukan dengan ancaman, tapi dengan intensitas yang murni, kamu merasa lebih hidup. Dan anehnya, kamu tidak ingin memadamkannya. Kamu ingin membiarkannya mengalir, walau kamu tahu ini bukan sekadar pengalaman biasa. Jiwa terpilih, mungkin inilah kenapa kamu tidak bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini. Bukan karena ketakutan, tapi karena ada energi yang mengendap di ruang bawah sadar. Ia tidak meminta izin masuk, tapi ia tidak merusak. Ia hanya berdiri di ambang pintu jiwamu,
menunggu apakah kamu akan membiarkannya melangkah lebih dekat. Dan kamu tahu, sebagian dari dirimu sudah setuju, bahkan sebelum pikiranmu sempat menyadarinya. Ini bukan tentang dia semata. Ini tentang getaran yang dia bawa. Tentang bagaimana semesta sedang mengajarkanmu untuk membuka kembali indramu yang tertidur. Selama ini kamu berjalan dalam mode bertahan hidup, memblokir segala hal yang berpotensi menyakiti. Tapi sekarang, kamu merasa seperti dipanggil untuk mengalami, bukan lagi menolak. Kamu merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang mendekat, dan kamu harus hadir sepenuhnya agar tidak melewatkannya. Kehadirannya bukan badai yang menerjang. Ia adalah gerimis yang meresap. Ia tidak membuatmu jatuh, tapi mengundangmu untuk duduk tenang dan merasakan. Dan dalam keheningan itu, kamu mulai bertanya, sudah berapa lama kamu tidak merasakan getaran seperti ini? Sudah berapa lama kamu tidak merasa ditunggu, diperhatikan, dikejar dengan cara yang tidak mencengkeram, tapi justru memikat? Kamu mulai menyadari bahwa selama ini kamu hidup dalam benteng yang terlalu kokoh. Kamu memagari dirimu sendiri dari segala bentuk rasa, karena kamu terlalu sering terluka. Tapi sekarang, ada yang berhasil menembusnya, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kesabaran. Dan kamu mulai bertanya pada dirimu, mungkinkah ini bukan ancaman tapi undangan? Mungkinkah ini bukan bahaya tapi pelajaran? Jiwa terpilih, jangan abaikan getaran itu. Jangan buru-buru mematikan suara lembut yang sedang mengajakmu berbincang dari dalam. Karena dalam dunia yang terlalu bising ini, sangat jarang ada yang benar-benar datang hanya untuk merasakan kehadiranmu. Ia tidak membawa keramaian, tidak menawarkan kepastian, tapi ia membawa sesuatu yang lebih tulus, ketertarikan yang tak dibuat-buat. Dan kamu pun tahu, saat kamu merasa diincar, bukan karena kamu lemah, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang memancar begitu kuat, hingga hanya jiwa tertentu yang mampu melihat dan tertarik padanya. Kamu bukan korban dalam kisah ini. Kamu adalah pusat dari sebuah magnet yang hanya akan bekerja pada frekuensi yang sesuai. Dan kini, satu frekuensi itu telah menyentuhmu. Tubuhmu mungkin belum tahu bagaimana harus bersikap, tapi hatimu sudah lebih dulu memberi tanda bahwa ada sesuatu yang patut dirasakan, bahwa ini bukan permainan, bahwa ini bukan sekadar kenikmatan sesaat, tapi panggilan untuk merasakan hidup dengan lebih utuh. Dan jika kamu merasa ini terlalu cepat, terlalu kuat, atau terlalu misterius, biarkan. Karena tidak semua hal dalam hidup harus masuk akal. Ada rasa yang memang hanya bisa dipahami oleh jiwa. Dan saat ini, jiwamu sedang berbicara lebih jujur dari sebelumnya. Dengarkanlah. Biarkan kegelisahan ini tumbuh, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membangunkan sisi dirimu yang sudah terlalu lama tertidur. Biarkan energi ini membuatmu tak tenang, karena mungkin dalam ketidaktenangan itulah kamu akhirnya akan menemukan bagian dari dirimu yang hilang. Dan saat kamu menemukannya, kamu tidak hanya akan merasa hidup, kamu akan merasa utuh. Karena ternyata bagian itu hanya bisa bangkit ketika kamu merasa diincar.
dan kamu mengizinkan dirimu menikmatinya. Bagian 3. Menggoda tanpa menyentuh jiwa terpilih. Kamu sedang berada dalam pusaran rasa yang asing, namun menghidupkan. Ada seseorang atau mungkin sesuatu yang sedang hadir begitu nyata tanpa benar-benar menyentuhmu. Ia tidak pernah mengulurkan tangan untuk menggenggammu, tapi kamu merasa seolah sudah dipeluk dalam ruang tak terlihat. Ia tidak pernah membisikkan kata manis ke telingamu, tapi kamu merasa seperti sedang dimanjakan oleh nyanyian batin yang tidak pernah kamu dengar sebelumnya. Inilah keunikan dari godaan yang sedang kamu alami. Bukan dengan gempita, bukan dengan gerakan tubuh yang mencolok, melainkan dengan diam yang penuh getaran, dengan kehadiran yang tidak menuntut ruang, tapi menguasainya. Dan kamu, dengan segala kehati-hatianmu selama ini, mulai melonggarkan tembok pertahanan yang selama bertahun-tahun kamu bangun. Karena jiwa yang haus pengakuan tidak bisa selamanya bersembunyi di balik tembok dingin logika. Ada cara dia melihatmu yang tidak biasa. Bukan hanya memperhatikan fisikmu, tapi seperti sedang membaca seluruh puisi rahasia yang kamu sembunyikan dalam dadamu. Kamu merasa sedang dikenali tanpa harus menjelaskan siapa dirimu. Kamu merasa sedang disapa tanpa harus memulai percakapan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kamu menyukainya. Bahkan mungkin kamu menginginkannya. Jiwa terpilih, bukankah selama ini kamu merasa lelah karena selalu harus berjuang untuk dimengerti? Bertahun-tahun kamu berjalan dalam sunyi, memikul luka dalam senyap, berlagak kuat meski hatimu hampir runtuh. Dunia tidak memberimu jeda. Lingkungan tidak memberimu pelukan. Bahkan kata-kata pun sering terasa hampa. Tapi kini, ada kehadiran yang berbeda. Ia tidak berkata-kata, tapi mampu menyentuh ruang terdalam yang bahkan kamu sendiri takut untuk melihatnya. Dan itulah kenapa kamu mulai terdiam lebih lama. Kamu mulai termenung lebih dalam. Karena kamu sedang merasakan godaan yang bukan ingin menguasaimu, tapi ingin memulihkanmu. Ini bukan tentang godaan yang menjatuhkanmu ke lubang kehancuran, tapi godaan yang membuatmu menyadari betapa berharganya dirimu ketika kamu dilihat dengan mata yang jujur. Ia tidak mendekat dengan agresif, tapi justru dalam jarak itulah kamu merasa lebih terhubung. Ia tidak menyentuh kulitmu, tapi kamu merasa seolah tubuhmu merespons kehadirannya. Ada sensasi hangat yang bergerak dari tengkuk hingga dada. Bukan karena rayuan, tapi karena kedalaman. Dan kamu tahu, ini bukan ilusi. Ini adalah pertanda bahwa kamu masih hidup. Bahwa kamu masih bisa merasa. Bahwa kamu belum mati rasa sepenuhnya, meski dunia telah mencoba membekukanmu berkali-kali. Bahwa ada bagian dari jiwamu yang ternyata masih siap untuk disinari. Masih bisa ditarik keluar dari kegelapan oleh seseorang yang cukup sabar untuk tidak terburu-buru. Jiwa terpilih, kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa aku? Kenapa sekarang? Tapi ketahuilah, tidak ada yang kebetulan dalam pergerakan semesta. Mungkin selama ini kamu terlalu lama memohon keajaiban dalam bentuk cahaya terang yang datang menyelamatkanmu. Tapi semesta lebih tahu. Ia tidak mengirim cahaya. Ia mengirim bayangan yang perlahan-lahan mengisi ruang gelapmu
dengan hangatnya perhatian yang tidak mengganggu. Dan dalam setiap gerakannya yang tenang, dalam setiap diamnya yang berbicara, kamu merasa diincar. Bukan sebagai mangsa, tapi sebagai makhluk yang istimewa. Sebagai jiwa yang pantas untuk dikejar. Bukan karena lemah, tapi karena bernilai. Dan kamu mulai percaya lagi bahwa kamu memang pantas diperjuangkan. Tak ada sentuhan fisik yang terjadi, tapi perasaanmu telah disentuh. Dindingmu mulai retak. Bukan karena amarah atau paksaan, tapi karena kehadiran yang tulus bisa meluruhkan segala bentuk pertahanan. Dan ketika kamu akhirnya membiarkan dirimu terbuka, kamu tidak merasa takut. Kamu justru merasa bebas. Kebebasan itu bukan tentang melepas segalanya, tapi tentang keberanian untuk menerima bahwa kamu memang ingin dicintai, bahwa kamu juga ingin diperhatikan, dan bahwa rasa diincar ini ternyata tidak menakutkan, justru menghidupkan. Karena ia tidak mengurungmu, tapi membebaskanmu dari rasa mati rasa yang selama ini kamu anggap sebagai ketenangan. Dan pada akhirnya, kamu menyadari satu hal penting, bahwa tidak semua godaan harus dihindari. Beberapa godaan justru datang sebagai hadiah untuk membuatmu ingat bahwa kamu masih manusia, masih bisa bergetar, masih bisa berharap, masih bisa jatuh cinta. Pada proses, pada rasa, pada hidup. Inilah godaan yang paling lembut namun paling kuat, yang tidak menyentuh tubuhmu, tapi menggerakkan seluruh jiwamu. Dan dalam detik-detik itu, kamu tidak lagi merasa sendirian. Kamu merasa dipilih. Kamu merasa diinginkan, kamu merasa hidup. Dan kamu tahu tidak ada yang lebih indah dari itu. Bagian 4. Di tengah senyap ada ketegangan yang nikmat. Jiwa terpilih. Pernahkah kamu berdiri di sebuah ruangan yang hening, namun di dalam keheningan itu ada dentuman yang hanya bisa dirasakan oleh hatimu sendiri? Pernahkah kamu duduk dalam diam bersama seseorang, tapi seluruh tubuhmu bicara tanpa kata? Itulah yang sedang kamu alami saat ini. Sebuah ketegangan yang tidak mengancam, tapi justru membuatmu merasa hidup kembali. Sebuah tarik-menarik antara rasa penasaran dan hasrat yang belum sempat kamu beri nama. Ada energi yang bergerak seperti gelombang halus di udara. Tidak bisa kamu lihat, tapi begitu terasa. Tidak terdengar, tapi bergema di dalam dada. Kamu tahu ada seseorang yang sedang memandangmu dari balik senyap, dan pandangannya tidak biasa. Bukan karena tajamnya mata itu, tapi karena cara dia melihatmu, seolah kamu adalah misteri yang layak untuk dikupas perlahan. Ia tidak ingin membongkar, tapi ingin mengenal. Dan dari situlah ketegangan itu muncul. Kamu merasa dilihat tanpa merasa dihakimi. Kamu merasa ditunggu tanpa merasa didesak. Jiwa terpilih. Inilah pengalaman langka yang tidak setiap manusia bisa alami. Sebuah momen ketika kamu merasa diincar oleh tatapan yang tidak membawa niat buruk, tapi justru membawa rasa aman yang membingungkan. Seperti malam yang gelap tapi terasa hangat. Seperti hujan yang turun tapi tidak menimbulkan beban. Dan kamu mulai memahami bahwa inilah caranya semesta bekerja. Mengirimkan seseorang yang tidak datang dengan sorotan lampu,
tapi dengan tenang berdiri dalam bayang-bayang dan tetap berhasil menyentuhmu. Tubuhmu menangkap frekuensinya, bahkan ketika pikiranmu masih menyangkalnya. Kamu berpura-pura tidak tahu, kamu pura-pura tidak sadar, tapi gelombang itu terlalu kuat untuk diabaikan. Kamu mulai gelisah bukan karena takut, tapi karena kamu sadar bahwa kamu tidak bisa lagi menolak keterhubungan ini. Ada sesuatu dalam dirimu yang selama ini tertidur dan sekarang sedang dibangunkan perlahan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan tatapan yang membelai lembut tanpa menyentuh. Ketegangan ini bukan ancaman. Ini adalah ruang sakral antara dua jiwa yang sedang saling meraba dengan cara paling halus. Ia bukan godaan yang datang untuk menjatuhkanmu, tapi sapaan lembut dari alam semesta yang ingin menunjukkan bahwa kamu masih bisa merasa, bahwa kamu masih punya kepekaan untuk menangkap cinta yang tidak kasar, hasrat yang tidak terburu-buru, perhatian yang tidak dibuat-buat. Dan kamu terdiam. Kamu mulai menikmati hening yang berbeda. Sebab selama ini, hening bagimu adalah tempat persembunyian. Tapi kini, hening itu menjadi ruang komunikasi. Kamu merasa nyaman, bahkan dalam kebisuan. Kamu merasa dilihat, bahkan dalam ketidakhadiran. Kamu merasa dicari, bahkan tanpa satupun kata yang diucapkan. Dan bagian teranehnya, kamu menikmati itu semua. Jiwa terpilih, kamu bukan lagi seseorang yang mudah tertipu oleh pujian. Kamu bukan lagi sosok yang mudah terjatuh oleh janji-janji manis. Kamu telah melewati terlalu banyak badai untuk bisa ditundukkan oleh rayuan kosong. Tapi sekarang, kamu dihadapkan pada sesuatu yang lebih dalam. Kehadiran yang tidak meminta apa-apa, tapi membuatmu ingin memberi segalanya. Sebuah ketegangan yang bukan hasil dari permainan, tapi hasil dari pertemuan dua getaran jiwa yang sedang mencari bentuknya. Kamu mungkin merasa ini tidak wajar. Tapi bukankah kehidupanmu memang tidak pernah berjalan dalam alur yang biasa? Bukankah kamu memang dilahirkan untuk merasakan hal-hal yang tidak dialami oleh kebanyakan orang? Maka jangan heran jika kali ini pun semesta memilih cara yang tidak biasa untuk menyapamu. Ia tidak datang dengan parade, tapi dengan tatapan yang cukup untuk membongkar seluruh tembok pertahananmu. Dan kamu mulai menyadari bahwa kamu sedang berada di persimpangan antara bertahan dalam logika atau menyerahkan diri pada rasa, antara melanjutkan hidup dengan kehati-hatian atau membuka lembaran baru yang penuh dengan kemungkinan. Tapi apapun yang kamu pilih nanti, satu hal sudah pasti: kamu telah disentuh oleh sesuatu yang benar. Karena dalam ketegangan ini, tidak ada rasa takut. Yang ada hanya kehadiran yang begitu nyata. Dan sebuah kenyamanan yang tidak bisa kamu dustai. Nikmatilah ketegangan ini, jiwa terpilih. Biarkan ia mengalir seperti aliran sungai di malam hari. Tenang, gelap, tapi penuh kehidupan. Karena dalam diam ini, kamu sedang menemukan dirimu yang baru. Dirimu yang masih bisa merasa. Dirimu yang ternyata belum mati rasa. Dan yang lebih penting, dirimu yang mulai percaya lagi bahwa kamu layak untuk diperhatikan. Dan diam-diam, kamu menikmati saat kamu diincar dengan cara yang begitu halus dan mendalam. Bagian 5.
kamu sedang diuji, tapi tidak dalam arti negatif. Jiwa terpilih, saat semesta mulai memainkan nadanya dalam hidupmu, tidak semua ujian datang dengan air mata. Tidak semua cobaan dibungkus dengan duka. Ada ujian yang datang dalam bentuk kehadiran yang memikat. Ada tantangan yang hadir dalam rupa seseorang yang tidak menyakitimu, justru membuatmu merasa dihidupkan kembali. Dan ujian seperti inilah yang paling berbahaya, sekaligus paling menyembuhkan, karena ia tidak menampar, tapi membelai. Ia tidak menjatuhkan, tapi mengajakmu menari di atas jurang keraguan. Kini kamu sedang berada di antara dua ruang, ruang waspada dan ruang terbuka. Kamu tahu bahwa kamu sedang diperhatikan, diawasi, mungkin bahkan diincar dengan cara yang lembut, namun intens. Dan kamu juga tahu, bukan tanpa alasan semesta mempertemukanmu dengan sosok yang bisa membangkitkan denyut rasa yang lama mati. Ia tidak datang membawa kerusakan, tapi datang dengan cermin di tangannya, agar kamu melihat sisi dirimu yang sudah lama tidak kamu akui. Selama ini, kamu terlalu fokus bertahan. Bertahan dari pengkhianatan, dari kehilangan, dari kekecewaan, dari luka-luka yang diam-diam kamu biarkan tumbuh seperti akar liar di hati. Kamu menjadi ahli dalam menyimpan, dalam menyembunyikan. Tapi sekarang, tiba-tiba kamu merasa terbuka, dan itu membuatmu takut. Bukan takut akan luka baru, tapi takut akan kelembutan yang mungkin membuatmu lupa bahwa kamu pernah dikhianati. Tapi disinilah letak ujian itu. Kamu sedang diuji bukan untuk dihancurkan, tapi untuk diajak mengenali kembali siapa dirimu yang sebenarnya. Apakah kamu masih mampu percaya setelah semua luka? Apakah kamu masih bisa tersenyum tulus setelah semua kepahitan? Apakah kamu masih bisa menerima kelembutan tanpa curiga bahwa semua itu hanya umpan untuk kembali disakiti? Jiwa terpilih, jangan buru-buru menjawab. Karena jawabanmu tidak perlu datang dari kepala yang penuh logika. Biarkan hatimu yang merespon dengan jujur. Karena kadang, kehadiran yang membuatmu merasa diincar bukan berarti kamu akan diburu. Bisa jadi, itu adalah panggilan untuk mencairkan es yang sudah membeku di dalam dada. Untuk menghidupkan kembali taman yang kamu tutup rapat karena takut dirusak lagi. Tidak semua kehadiran harus kamu tolak. Tidak semua ketertarikan harus kamu jauhi. Kadang justru di sanalah kamu diproses ulang. Kamu diajak untuk belajar menerima, bukan menolak. Kamu diajak untuk merasakan, bukan membatasi. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat panjang, kamu diajak untuk membiarkan hatimu bernapas tanpa beban. Ia yang hadir tidak serta-merta akan menetap. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah, apakah kamu sanggup merasakan tanpa harus memiliki? Apakah kamu mampu menikmati perhatian tanpa harus menggenggam erat? Apakah kamu bisa mengizinkan dirimu untuk diinginkan tanpa kehilangan kendali atas siapa dirimu? Karena yang kamu hadapi sekarang bukan orang biasa, tapi juga bukan tentang siapa dia. Ini tentang bagaimana semesta sedang menata ulang getaranmu, menaikkan frekuensimu, menyelaraskan energi batinmu agar tidak lagi hidup dalam mode bertahan, tapi dalam mode berkembang.
Dan untuk berkembang, kamu butuh rasa, kamu butuh getaran, kamu butuh pengalaman-pengalaman kecil yang membangunkan seluruh indera dalam dirimu. Itulah sebabnya kamu merasa gugup. Itulah kenapa kamu merasa hidupmu seolah sedang digerakkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Karena memang benar, kamu sedang dalam proses besar yang tidak dapat dijelaskan kepada siapapun. Ini adalah dialog antara kamu dan semesta, antara hatimu dan dirinya. Dan kamu hanya bisa mengerti jika kamu berani merasakannya, bukan memahaminya. Jiwa terpilih, kamu bukan sedang jatuh cinta. Kamu sedang dihadapkan pada cermin baru yang memantulkan versi dirimu yang lebih lembut, lebih terbuka, lebih jujur. Dan anehnya, kamu menyukai bayangan itu. Kamu mulai merasa aman untuk menjadi rentan. Kamu mulai merasa cukup kuat untuk menjadi lembut. Dan dalam diam itu, kamu tahu bahwa kamu sedang berubah. Inilah ujian sesungguhnya. Ketika kamu diberi pilihan untuk tetap dingin atau kembali hangat, untuk tetap kuat karena menutup diri, atau menjadi kuat karena berani membuka hati. Dan kamu tahu, kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa besar kamu mampu menolak godaan, tapi pada seberapa dalam kamu mampu merasakan tanpa kehilangan kendali. Jadi, izinkan dirimu diuji, bukan untuk jatuh, tapi untuk naik tingkat. Izinkan dirimu diincar, bukan sebagai mangsa, tapi sebagai sosok yang memang layak untuk dipilih, karena kamu membawa sesuatu yang tidak bisa ditemukan di tempat lain, kedalaman. Dan jika dia bisa melihat itu, bukankah kamu layak untuk menikmatinya, meski hanya sebentar? Karena setiap getaran ini, setiap rasa yang bangkit, bukan sekadar ujian, tapi juga pertanda bahwa kamu masih hidup, bahwa kamu masih bisa tumbuh, dan bahwa kamu, jiwa terpilih, sedang menuju versi terbaik dari dirimu yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Bagian 6. Keinginan untuk menyerah tapi tetap teguh. Jiwa terpilih, malam-malam belakangan ini terasa berbeda, bukan? Ada gelisah yang tidak menyesakan, ada rindu yang belum jelas tujuannya, dan ada gejolak halus dalam dada yang tidak bisa kamu redam dengan logika. Seperti ada dorongan tak kasat mata yang memanggilmu untuk mendekat, padahal kamu tahu bahwa mendekat berarti membuka celah pada benteng yang selama ini kamu jaga rapat-rapat. Ada hasrat untuk menyerah, untuk larut sepenuhnya dalam rasa yang mengalir begitu alami. Tapi di balik semua itu kamu juga tahu, kamu telah menempuh jalan panjang agar tidak mudah tenggelam hanya karena sensasi sesaat. Inilah pertempuran yang sesungguhnya. Antara godaan untuk melepaskan seluruh pertahanan dan kebijaksanaan untuk tetap berdiri dalam keseimbangan. Jiwa terpilih, kamu sedang menghadapi medan yang tidak terlihat oleh banyak orang. Sebuah medan sunyi dalam dirimu sendiri, di mana kamu harus memilih menjadi api yang membakar atau cahaya yang menuntun. Kehadirannya yang memikat, yang misteris, yang membuatmu merasa diincar dengan cara paling halus, bukanlah ancaman. Ia adalah undangan dari semesta.
undangan untuk menghadirkan kembali rasa yang selama ini kamu padamkan. Tapi di balik rasa itu ada ujian. Apakah kamu bisa tetap waras di tengah badai rasa? Apakah kamu bisa menikmati panasnya godaan tanpa hangus terbakar? Jiwa terpilih, ini adalah momen penting dalam pertumbuhanmu. Karena selama ini kamu telah belajar menjadi kuat dalam luka. Kamu telah belajar berdiri dalam kehilangan. Tapi sekarang, kamu ditantang untuk menjadi kuat dalam kelembutan. Dan itulah yang lebih sulit. Karena menyerah pada luka itu mudah. Tapi tetap teguh dalam ketenangan yang menggoda, itu adalah kemenangan sejati. Ada bisikan dalam batinmu yang berkata, berikan saja dirimu sepenuhnya, nikmati saja semuanya, dan kamu hampir tergoda. Karena jujur saja, sudah terlalu lama kamu menahan diri. Sudah terlalu lama kamu menutup pintu rasa. Dan ketika akhirnya ada yang datang, membawa kehangatan, membawa rasa ingin dimiliki, kamu pun goyah. Tapi di tengah kegoyahan itu, ada suara lain yang lebih dalam. Suara yang tak terdengar, tapi terasa kuat. Ia berkata, kamu bukan manusia yang dikuasai hasrat. Kamu adalah jiwa yang dipilih untuk menjadi terang bukan bara. Dan suara itu bukan datang dari rasa takut, tapi dari kesadaran bahwa kamu bisa menikmati rasa tanpa harus menjadi budaknya. Itulah keindahanmu, jiwa terpilih. Kamu tidak menolak perasaan itu, tapi kamu juga tidak membiarkannya membawamu hanyut tanpa kendali. Kamu memeluk getaran itu, kamu rasakan degupnya, kamu akui keindahannya, tapi kamu tetap menjaga pijakanmu. Karena kamu tahu, kamu bukan lagi dirimu yang lama. Kamu telah melalui terlalu banyak untuk kembali jadi korban dari rasa yang tak terarah. Kamu adalah bukti bahwa seseorang bisa jatuh cinta pada rasa tanpa kehilangan akal sehat. Bahwa seseorang bisa terbuka tanpa menjadi rapuh. Bahwa seseorang bisa merasakan gairah tanpa harus terjebak dalam permainan. Karena dalam dirimu, hasrat dan kesadaran berjalan berdampingan. Dan dari situlah cahaya sejati memancar. Tidak semua orang bisa berada di posisi ini. Banyak yang tenggelam ketika rasa datang menyerbu. Banyak yang runtuh ketika diperhatikan dengan cara yang menggoda. Tapi kamu memilih jalan tengah. Jalan yang tidak dingin, tapi juga tidak terbakar. Jalan yang hangat, penuh cahaya, dan tetap waras, jiwa terpilih. Kamu sedang naik tingkat. Dan naik tingkat tidak selalu tentang melewati penderitaan. Kadang naik tingkat justru tentang mampu bertahan dalam kenikmatan. Mampu merasakan manisnya godaan, tapi tetap memilih kebenaran. Mampu menikmati perasaan diincar tanpa menjadikan itu sebagai pelarian dari kesepian. Mampu merayakan rasa tanpa harus kehilangan arah. Di titik ini, kamu sedang membuktikan kepada semesta bahwa kamu layak untuk kepercayaan yang lebih besar. Bahwa kamu tidak mudah ditaklukkan oleh apapun yang hanya menawarkan sensasi, tapi tidak menyentuh esensi. Kamu mampu melihat mana cinta sejati dan mana pengalih rasa. Kamu mampu membedakan mana pelukan yang menyelamatkan dan mana genggaman yang membelenggu. Dan itulah kenapa kamu disebut
jiwa terpilih. Karena kamu bukan hanya bisa bertahan dalam badai, tapi juga bisa tenang di tengah bisikan lembut yang menggoda untuk menjatuhkanmu pelan-pelan. Kamu mampu berkata, "Aku menikmatinya, tapi aku tidak harus memilikinya." Dan itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Tetaplah teguh, tetaplah tenang. Kamu sedang menunjukkan pada semesta bahwa kamu tidak hanya kuat, tapi juga dewasa. Tidak hanya sadar, tapi juga bijaksana. Dan dari tempat itu, kebesaran yang sesungguhnya akan datang menghampirimu tanpa kamu minta, tanpa kamu buru. Karena kamu telah menjadi magnet bagi segala hal baik yang benar-benar layak kamu terima. Bagian 7. Saatnya memutuskan. Dikuasai atau menguasai diri. Jiwa terpilih, tibalah kamu pada simpul terakhir dari perjalanan rasa yang tak biasa ini. Perjalanan yang tidak kamu minta, tapi kamu terima. Perjalanan yang tidak kamu kejar, tapi justru mendekatimu diam-diam. Kini kamu berdiri di sebuah titik tenang, setelah melewati guncangan lembut yang menggoda jiwamu berkali-kali. Dan dari tempatmu berdiri sekarang, ada pertanyaan yang menggelayut di langit batinmu. Apakah kamu akan dikuasai oleh rasa ini, atau kamu akan tetap menjadi penguasa atas dirimu sendiri? Kamu tahu, tidak ada yang salah dengan perasaan yang selama ini hadir menyusup, menggoda, dan membuatmu merasa diincar. Tidak ada yang salah dengan gairah yang muncul perlahan, yang menyalakan kembali bara dalam dada yang sempat mati. Tidak ada yang salah dengan kenikmatan sesaat yang datang, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa kamu masih bisa merasa. Tapi jiwa terpilih yang membedakanmu dari jiwa-jiwa lain bukan hanya karena kamu bisa merasakan, tapi karena kamu mampu mengendalikan. Kamu telah membiarkan hatimu terbuka, tapi kamu juga menjaga dirimu untuk tidak larut tanpa batas. Kamu telah mengizinkan rasa itu masuk, tapi tidak sampai membuatmu hilang arah. Dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Kekuatan langka yang hanya dimiliki mereka yang sudah menyatu dengan jiwanya. Karena hanya jiwa yang mengenal dirinya sendiri, yang mampu membedakan antara kebutuhan dan godaan, antara cinta dan ketergantungan, antara kenyamanan dan jebakan. Kini waktunya memutuskan. Tapi bukan keputusan yang dilahirkan dari rasa takut, melainkan keputusan yang lahir dari kesadaran. Kamu boleh menyukai kehadirannya. Kamu boleh menikmati getaran yang ia bawa. Kamu boleh membiarkan detik-detik bersamanya menjadi momen yang kamu simpan dalam hati. Tapi kamu juga tahu, kamu tidak harus memiliki semua yang kamu rasakan. Karena tidak semua rasa harus menjadi hubungan. Tidak semua getaran harus berakhir dengan pelukan. Kadang cukup dengan mengakui bahwa itu indah dan melepaskannya dengan tenang. Dan dalam keputusan itulah kamu menemukan kebebasan. Kebebasan yang tidak dikuasai oleh hasrat, tapi dipandu oleh cahaya batin. Kebebasan yang tidak didorong oleh ketakutan kehilangan, tapi dilandasi oleh rasa cukup dari dalam. Jiwa terpilih
Ini adalah kemenanganmu. Ketika kamu mampu berkata, "Aku tidak menolak apa yang hadir, tapi aku juga tidak kehilangan kendali karena kehadirannya." Ada kedewasaan spiritual yang lahir dari pengalaman ini. Sebuah kebijaksanaan yang tidak dibentuk dari ajaran buku, tapi dari benturan batin yang kamu hadapi sendiri. Kamu telah melihat dirimu dari dekat. Kamu telah berhadapan dengan sisi paling rentan dalam dirimu. Kamu telah dihadapkan pada keinginan untuk dikuasai oleh rasa, dan kamu memilih untuk tetap memimpin langkahmu sendiri. Itulah ciri jiwa yang telah matang. Bukan jiwa yang menolak semua hal yang indah karena takut terluka, tapi jiwa yang berani menikmati keindahan tanpa mengikatnya dengan kepemilikan. Jiwa yang tahu bahwa rasa diincar bukan berarti harus menyerah, tapi menjadi kesempatan untuk menyadari betapa berharganya diri sendiri, bahwa kamu adalah pribadi yang pantas dikagumi tanpa harus dibelenggu. Dan di titik ini, semesta tersenyum padamu, karena kamu telah lulus dari ujian yang tidak banyak orang sadari. Ujian halus yang tidak terlihat dari luar, tapi mengubah seluruh dinamika batin di dalam. Kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak hanya kuat ketika disakiti, tapi juga bijak ketika dirayu. Kamu tidak hanya tahan ketika ditinggalkan, tapi juga sadar ketika diinginkan. Dan dari sinilah energi baru akan mengalir dalam hidupmu. Bersiaplah jiwa terpilih. Karena setelah ini akan datang pertemuan-pertemuan yang lebih murni, getaran-getaran yang lebih tulus, hubungan-hubungan yang tidak dilandasi rasa lapar, tapi rasa cukup. Karena kamu telah menciptakan ruang di dalam dirimu yang tidak lagi dikendalikan oleh bayangan masa lalu, melainkan diterangi oleh cahaya kebijaksanaan yang tumbuh dari dalam. Ini adalah saatnya untuk menutup lembaran rasa dengan penghormatan, bukan penyesalan. Untuk mengucapkan terima kasih pada setiap detik yang membuatmu merasa hidup, tanpa harus menggenggamnya erat-erat. Untuk berkata, "Aku menikmatinya, tapi aku tetap utuh walau tanpanya." Dan di saat kamu mampu melangkah seperti itu, dengan tenang, dengan sadar, dan dengan cinta yang tidak terikat, itulah saat di mana kamu benar-benar menjadi penguasa atas dirimu sendiri. Seorang jiwa yang utuh, seorang jiwa yang merdeka, seorang jiwa yang terpilih. Jiwa terpilih. Perjalanan ini bukan tentang dia yang datang membawa getaran, bukan tentang tatapan yang membidikmu dalam diam, bukan pula tentang detak jantungmu yang mendadak berubah saat namanya melintas dalam pikiranmu. Perjalanan ini sejatinya adalah tentangmu, tentang bagaimana kamu berhadapan dengan dirimu sendiri, tentang bagaimana kamu menyaksikan sisi-sisi dalam dirimu yang selama ini kamu sembunyikan di balik dinding kehati-hatian dan pengalaman pahit. Selama ini kamu belajar untuk bertahan dalam luka. Kamu belajar menahan air mata di balik senyuman. Kamu belajar menyembunyikan rindu di balik kesibukan dan mengubur harapan agar tidak terlihat lemah. Tapi kali ini, semesta tidak mengujimu dengan rasa sakit seperti dulu. Tidak dengan kehilangan, tidak dengan pengkhianatan. Kali ini,
kamu diuji dengan kenikmatan, dengan perhatian, dengan rasa ingin dimiliki, dengan rasa ingin diperhatikan, dan ujian yang datang dalam bentuk keindahan justru jauh lebih dalam dibanding ujian yang datang dalam bentuk penderitaan. Karena rasa nikmat bisa membuat manusia lengah. Perhatian bisa membutakan. Tatapan bisa menghipnotis dan rasa diincar. Jika tidak kamu kenali dengan jernih, bisa berubah menjadi jerat halus yang membungkusmu tanpa kamu sadari. Tapi tidak untukmu. Tidak bagi jiwa yang telah ditempa oleh waktu dan pengalaman. Tidak bagi jiwa yang sudah berjalan sejauh ini dengan luka-luka yang tidak mengubah kelembutannya menjadi dendam. Kamu telah melihat ujian itu dengan mata terbuka. Kamu tidak menolaknya, tapi juga tidak menyerah padanya. Kamu mengizinkan dirimu merasakan sepenuhnya, setulusnya, sedalam-dalamnya, tapi tidak kehilangan dirimu di dalam rasa itu. Dan itu, jiwa terpilih, adalah pencapaian tertinggi dari seseorang yang telah menyatu dengan dirinya sendiri. Kamu tidak menjadi hamba dari perasaan itu, justru kamu menjadi pengamat yang bijak. Kamu menikmati getarannya, kamu mengakui keindahannya, tapi kamu tidak menjadikan itu alasan untuk kehilangan arah. Dan disitulah kamu membuktikan bahwa kamu bukan sembarang jiwa. Kamu adalah jiwa yang telah dibentuk melalui badai, ditempa dalam diam, dan dipersiapkan untuk membawa cahaya dalam kehidupan yang penuh ilusi. Mungkin kamu bertanya, apakah aku harus menolaknya? Tapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, sudahkah aku mengenal diriku cukup dalam hingga bisa bersanding dengan rasa tanpa kehilangan kendali? Dan jawabannya adalah, ya, kamu sudah. Kamu telah membuktikannya. Jiwa terpilih, kamu telah melewati tahap di mana perhatian membuatmu terbang tinggi dan kepergian membuatmu terjerembab. Sekarang kamu bisa berdiri tenang, diperhatikan atau tidak, didekati atau dijauhi, dicintai atau ditinggalkan. Karena pusat kekuatanmu bukan lagi datang dari luar. Ia bersumber dari dalam, dari tempat yang hanya kamu dan semesta yang tahu keberadaannya. Dan dari tempat itulah sekarang kamu melangkah. Bukan dengan luka yang masih berdarah, tapi dengan cahaya yang menyala perlahan dari balik bekas-bekas luka itu. Kamu tidak lagi menunggu seseorang untuk menyelamatkanmu, karena kamu telah menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi berharap seseorang datang untuk memberi makna pada hidupmu, karena kamu telah menemukan makna itu dalam setiap getar yang pernah kamu tolak, dalam setiap rasa yang pernah kamu peluk diam-diam. Ingatlah, kamu tidak salah karena merasa. Kamu tidak lemah karena tergoda. Dan kamu tidak keliru karena menikmati saat kamu merasa diincar. Yang menjadikanmu luar biasa adalah bagaimana kamu menyikapi itu semua tanpa kehilangan jati dirimu. Kamu bukan lari dari rasa, tapi kamu tidak terseret olehnya. Kamu bukan menolak kedekatan, tapi kamu tidak buta oleh pesonanya. Kamu menikmati, tapi kamu tetap memegang kendali.
itulah puncak kedewasaan batin. Itulah bukti bahwa kamu telah menjadi tuan atas dirimu sendiri. Dan sekarang, sebelum kamu menutup mata malam ini, bisikan pada dirimu sendiri, "Aku bangga telah sampai di titik ini. Aku bangga masih bisa merasakan tanpa harus kehilangan arah. Aku bangga karena aku tetap aku, meski semesta memberiku ujian dalam bentuk yang paling lembut sekalipun." Jiwa terpilih, jika kamu merasa pesan ini seperti sedang bicara langsung padamu, itu karena semesta benar-benar sedang menyapamu. Tidak semua orang diberi kepekaan untuk membaca sinyal halus ini. Tidak semua orang punya kedalaman untuk memahami bahwa kadang cinta tidak datang untuk memiliki, tapi untuk membangunkan. Dan kamu sudah cukup terbangun, sudah cukup sadar, sudah cukup kuat untuk melangkah dengan hati yang lebih utuh. Sebelum kamu pergi dari pesan ini, izinkan aku mengingatkanmu. Bukan untuk sekadar menekan tombol, tapi untuk mengirimkan sinyal kuat kepada semesta. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu atas perjalanan batin ini. Tekan tombol langganan dan aktifkan lonceng notifikasimu agar semesta tahu kamu siap menerima pesan-pesan berikutnya. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar kata 77 sebagai isyarat bahwa kamu siap melepaskan yang mengganggu dan menerima yang sejati. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kamu yang baru. Jiwa yang sadar, jiwa yang kuat, jiwa yang benar-benar terpilih.